Oke, ketemu lagi di channel YouTube gua. Hari ini hari Minggu. Hari Minggu tanggal berapa ya? Ya, tanggal segitu. Hari ini hari Minggu. Ini jam 11.50. Gua mau ke rumah sakit Karangtengah ya. Pengen nganterin sesuatu ke rumah sakit Karangtengah. Jadi bukan main-main, bukan San Mori atau apa sebagainya. Duh, macet, ramai banget. Oke, ramai banget cuy. Dari sini ke Karangtengah itu sekitar berapa ya, 20 kilo mungkin ya, 19 sampai 20 kiloan lah. Semoga lancar, nggak macet, biar cepat sampai selamat. Aduh, ini truk bikin debu. Nah, daerah di jalanan rumah gua ini emang lagi rame truk-truk tanah gini, karena sedang ada proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk 2, dan itu posisinya dekat dari rumah gua. Dia di sebelah utaranya gitu. Jadi masuknya PIK 2 itu udah Kabupaten Tangerang, udah masuk Banten. Kalau PIK 1-nya kan Jakarta Utara. Ya gitu. Emang lagi pembangunan, cuma ya biasanya kalau weekend gitu nggak ada truknya, atau sedikit gitu. Truknya itu banyaknya biasanya setelah di atas maghrib ya, udah mulai malam tuh. Nah, itu truknya banyak yang bawa tanah gitu. Yang gue heran kok orang-orang ya, terutama orang-orang sini gitu ya, kuat gitu nggak pakai helm di jalanan berdebu kayak gini. Kadang ada yang nggak pakai masker. Terlepas dari ini ya, dari lagi pandemi gitu, di sini emang banyak banget yang nggak pakai masker tuh, lihat tuh nggak pakai masker. Itu ada saringan udaranya yang lebih tebal kali di dalam hidungnya. Ya, gue nggak tahu. Cuma pada pede banget gitu. Padahal kan debu itu juga bahaya ya, karena bisa menyebabkan apa, ISPA. Iya, ISPA kalau nggak salah ya, penyakit. Bismillah. Itu truk udah gede, ngabisin satu jalan ini. Jadi ya susah kalau nyalip truk kayak gitu di jalan ini, karena jalannya emang benar-benar pas tuh buat satu truk. Nah, ini juga yang bikin jalanan hancur ya, kendaraan-kendaraan macam gini. Debunya ini pasti habis ini gue juga nyampe rumah lagi langsung bersih-bersih kamera, bersih-bersih helm. Debunya itu loh, biasanya gue juga langsung ganti jaket, gue rendem. Ya, sabar aja sampai itu proyeknya selesai. Kayaknya sih udah ada bangunannya sih di PIK 2 nya itu. Tapi ya gue mohon kalau ada yang nonton ini, ya sebenarnya
ini perwakilan dari gua sebagai warga di sini. Kalau bisa ya apa namanya, transportasi mobilnya itu lebih diatur lagi jamnya, bisa aja dibikin eh, jam 10 sampai jam 4 subuh gitu. Itu boleh deh dilaluin karena kan motor juga sedikit gitu. Warga nggak banyak aktivitas. Karena kalau lagi siang-siang begini kasihan yang motor gitu. Resiko kecelakaannya juga tinggi. Gitu ya. Mudah-mudahan aspirasi gue ini didengarkan. Aspirasi. Gue udah seminggu nggak pakai ini motor PCX gue. Gue dari kemarin seminggu kemarin itu pakai Vario bokap. Ya karena lagi di motor di rumah dan sekalian gue maintenance the motor. Seperti yang gue bilang, gue kemarin udah sempat ganti oli. Nah sekarang waktunya naik ini motor lagi, sekalian manasin lah ya, karena kan kalau kelamaan di rumah juga bisa tekor kakinya gitu. Terus bagian-bagian yang seharusnya berputar jadi nggak berputar itu jadi jenuh, jadi malah bikin ini ya, kerak lah, oli lah gitu, karatan lah, bisa juga karena diem gitu. Karena sejatinya kendaraan itu ya memang dipakai, bukan diparkir doang. Kalau beli kendaraan cuma buat diparkir ya jatuhnya ya barang kolektor gitu, buat koleksian barang-barang antik, motor-motor lama gitu. Dikit lagi gue mau sampai Puri, terus ke kanan sampai deh Karangtengah. Wah udah azan zuhur. Nanti kita ini deh, nggak tahu, kita sholat di rumah aja lah, lebih aman sekarang. Ibadah dari rumah, kerja dari rumah kalau bisa. Enak ya, dari tadi gue nggak ketemu macet, alhamdulillah. Ya emang hari Minggu jadi nggak banyak truk industri apa namanya, kan di daerah rumah gua atau di jalanan yang gua lewatin itu kan sebenarnya banyak ini ya, ada pabrik manufaktur, ada pergudangan. Jadi yang lewat situ ya ini mobil-mobil niaga gitu buat angkut barang, ada truk box, kontainer, ya 11-12 lah sama Tanjung Priuk. Tapi Priok itu kan lebih mayoritas lebih banyak kontainernya karena memang buat ini ya, buat shipping gitu. Nah kalau di sini di daerah Jakarta Barat tempat gua itu lebih banyak kayak mobil-mobil box ankle-nya gitu. Jadi nggak harus kontainer, nggak harus trailer gitu. Lancar banget, alhamdulillah. Tadi gue berangkat dari rumah jam 11.58an ya, jam 12 kurang lah. Ini 12.15 gue udah sampai Rawabuaya. Anginnya kenceng. Dan mudah-mudahan hari ini nggak hujan. Gue lagi jemurin baju. Lagi nyuci baju. Semoga nggak hujan biar kering. Biar semua warga merasakan panasnya matahari. Biar bisa berjemur. Oh ya, buat teman-teman yang nonton, gue mohon maaf kalau gambarnya itu, video gue itu goyang-goyang karena kamera gue memang belum ada ininya, Electronic Image Stabilizer (AIS), nggak seperti GoPro gitu. Jadi ya mohon maaf dan maklumi
video yang tidak stabil. Ya semoga kedepannya ada rezeki gue bisa beli ini GoPro, langsung GoPro 9 gitu saja. Nggak 9 nggak apa-apa sih, 8 atau 7 gitu. Sama aja sih mahal. Ya, intinya GoPro. Nah ini udah ke Karangtengah nih, perempatan Rawabuaya. Lampu merah juga nggak berhenti lama, langsung jalan gitu ya. Bagus, lancar banget sih. Oh iya, gue mau sedikit cerita sekalian sharing buat teman-teman. Jadi tujuan gue ke rumah sakit Karangtengah adalah gue nganterin pakaian dan makanan buat bokap gue yang sedang diisolasi. Ya, bokap gue itu positif COVID sejak 13 hari yang lalu. Dinyatakan positif COVID sejak 13 hari yang lalu. Ya 13 hari lalu itu ininya ya, mulai masuk rumah sakitnya ya. Jadi kebetulan dapat kamar di rumah sakit itu, kamar isolasi. Dan ini udah hari ke-13, besok ke-14. Senin itu besok ke-14 ya. Nah, jadi gini teman-teman, gue mau sharing. Jadi bokap gue itu COVID itu mungkin kemungkinan besar itu ketular dari kantornya gitu, dari tempat kerjanya. Ya, jadi karena di tempat kerja bokap gue itu ternyata udah ada 3 atau 4 orang yang positif COVID. Nah, bokap gue ketularan. Nah, saat tahu bokap gue positif COVID, gue dan nyokap yang tinggal serumah dengan bokap ya langsung swab juga. Dan alhamdulillah gue berdua sama nyokap itu negatif. Nah, jadi kalau bokap gue itu gejalanya adalah tipes. Jadi cek darah, trombositnya rendah, positif tipes itu. Nah, tapi karena lagi pandemi kayak gini, prosedurnya tetap harus cek ini swab PCR. Nah, setelah swab PCR hasilnya positif ya udah. Ya berarti memang itu mungkin karena kondisinya lemah, terus kena deh corona. Ya jadi teman-teman hati-hati karena gejala COVID itu nggak cuma ya terkait sesak nafas gitu ya, nggak selalu terkait dengan yang namanya paru-paru atau pernafasan. Ya memang ada, memang sebagian besar gitu, cuma nggak selalu. Nyatanya itu bokap gue gitu. Nah dan gini ya, bokap gue itu sebelum swab itu udah tes antigen juga. 1 hari sebelum swab itu antigen dan hasilnya itu negatif. Tapi setelah di swab ya itu positif. Nah ini gue udah sampai, nanti kita lanjut lagi ya. Oke, gue nganterin makanan doang karena nggak boleh masuk ke dalam, cuma sebatas di security. Oke, nganter barang dan ngambil baju kotor. Ya, seperti yang gue bilang tadi, bokap gue itu lagi diisolasi di rumah sakit ini. Jadi kalian yang sehat ya waspada. Sebentar gue bayar parkir dulu. Ya, makasih. Ya, bokap gue itu sudah 13 hari di rumah sakit ini. Ya kemarin sih sudah swab, hasilnya memang masih positif, cuma angka apa ya, cycle threshold ya, CT-nya itu meningkat gitu. Jadi ya kasarnya sudah
pemulihan, cuma memang masih berbahaya karena masih positif gitu, jadi belum bisa dibawa pulang. Nah, jadi teman-teman, COVID itu tidak hanya gejalanya itu tidak hanya tentang batuk, pilek, sesak napas gitu, enggak. Nah, kayak bokap gua itu gejala awalnya ya ini lemas gitu ya, gejala tipes ya, dan memang tipes gitu, tapi ya COVID itu juga positif. Cuma dari awal memang bokap gua sakit itu kita sekeluarga ya, gua sama nyokap udah ini sih, gua udah antisipasi bahwa ini COVID, jadi gua jaga jarak, gua beda-bedakan makanannya, maksudnya alat makannya, alat mandinya, alat sholat gitu, itu udah beda-beda. Ya sekarang gue mau pulang dari rumah sakit. Ya gue nggak ada plan apa-apa ya. Sebenarnya memang hari ini cuma ini nganterin kebutuhan bokap, terus bawa pulang pakaian kotornya. Nah ini baru ini sih gue berani bawa pulang karena juga kalau kemarin dibawa pulang agak riskan ya, karena masih bener-bener baru positif. Nah sekarang kan udah agak pemulihan. Ini gue berani bawa pulang pakaian kotornya. Itu pun juga tadi gue semprot dulu semua permukaannya, tasnya. Dan nanti pun gue sudah menyiapkan ini ya, cara buat nyuci bajunya. Jadi katanya sih kalau saran dari dokter ya, di ini aja, direndam pakai air panas dulu. Ntar kalau udah direndam baru dicuci. Jadi jangan langsung masukin ke mesin cuci, takutnya juga terkontaminasi. Walaupun cuma pakaian bokap gue doang, cuma pakaian orang yang positif COVID, tapi tetap kita ya nggak ada salahnya juga gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin buat menghindar dari virus corona. Duh, ini mobil nyalain lampu sen tapi lampu sennya gelap. Gimana sih? Biar apa sih, heran gue. Mobil lampunya dibikin smoke gitu, udah bener standarnya bening biar kelihatan. Gak fungsional gitu loh, modifnya itu gak fungsional banget. Oke, balik lagi. Ya gitu deh. Gue juga mohon doanya buat teman-teman, semoga bokap gue cepat sehat lagi, bisa kembali beraktivitas. Dan kalian juga gue doakan sehat-sehat selalu bersama keluarga. Jadi kalau saran dari gue ya, kalau teman-teman ada yang merasa nggak enak badan atau udah sakit yang nggak kunjung sembuh gitu, maksudnya kayak misalnya demam tapi nggak sembuh, udah mendingan langsung jaga jarak. Ya jadi langsungnya jaga jarak, anggap aja udah itu anggap saja udah positif COVID gitu. Sampai nanti misalkan nanti dibawa ke rumah sakit atau ke klinik dinyatakan memang negatif, ya boleh baru perawatan orang sakit biasa. Cuma ya untuk jaga-jaga, antisipasi, kalau ada anggota keluarganya atau teman-teman sendiri yang ada yang sakit, udah langsung aja dimulai protokol kesehatannya. Walaupun itu satu rumah, tetap harus dijaga jaraknya, jangan kontak, diusahakan benar-benar jangan kontak ya, jangan berpapasan gitu loh di rumah. Ya mungkin kalau rumahnya yang besar gitu, yang punya kamar banyak, mungkin lebih enak ya ngaturnya. Cuma kalau untuk yang rumahnya misalnya kecil atau ya terbatas gitu ya ini aja, ya bagaimana kalian ngaturnya aja. Bisa aja ya udah di kamar aja, yang pasien itu di kamar aja, yang lainnya
di luar gitu. Gitu. Sampai sampai ketahuan bahwa itu bukan COVID. Oh ya, terkait rencana gua, kan gua pernah bilang ya bahwa gua itu punya rencana mau touring. Gua pengen touring sama istri gua ke Jawa Timur. Nah, gua nggak tahu ini kondisinya ternyata ya kayak gini. Gua masih ngurusin bokap, dan jadinya gue juga semakin semakin worry gitu untuk pergi. Walaupun memang sebenarnya gue nggak jalan-jalan ya. Tujuan gue touring itu bukan jalan-jalan, tapi memang gue pengen pindah kerja, ceritanya gitu. Gue itu pindah kerja ke Jawa Timur. Ya gue nggak tahu lah, lihat aja nanti di akhir Januari ini, karena jadwal gue masuk kerja di tempat yang baru itu tanggal 1 Februari. Iya, jadwal gue masuk di tempat kerja gue yang baru itu tanggal 1 Februari. Tapi gue terakhir kerja di sini, di Jakarta, tempat gue yang sekarang, itu tanggal 25. Tuh. Jadi ya itu tadi, gue nggak ada niatan buat jalan-jalan sih sebetulnya, tapi memang ya gue pengen pindahin di motor, pengen bawa barang-barang yang sisa yang belum gue bawa, baju-baju ya, terutama baju-baju itu pakai motor ini. Nah, berhubung gue juga masih ada waktu seminggu, ya sekalian aja gue bawa aja nih motor sambil nikmatin gitu kan, sambil nikmatin inilah nggak ada beban gitu. Karena selama ini kan kalau gue jalan-jalan itu masih kepikiran ini ya, kepikiran kerjaan ya. Jadi sekalian gue inilah jalan gitu, jalan jauh, sekalian nyobain. Tapi ya bukan berarti jalan-jalan ya gitu. Gue nggak ada maksud, untuk tujuan gue nggak ada maksud buat ini sih sebenarnya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan ya gue tiap minggu aja gue jalan-jalan gitu. Karena dari kemarin juga udah banyak temen gue yang ngajakin touring lah, cuma ya nggak bisa kondisinya. Gue masih harus bolak-balik ke rumah sakit, nganterin kebutuhan bokap. Ya memang dari rumah sakit tuh udah ada sih, sudah dapat makanan dan segala macamnya. Cuma kan kalau pakaian nggak ada ya, pakaian itu nggak dapat, jadi cuma dapat makan. Dan itu pun bokap gue kurang suka. Jadi ya bagaimanapun caranya ya gue sebagai keluarga, sebagai anaknya, gue support biar bokap gue tuh banyak makan. Jadi gue bawain makanan, gue beliin makanan, bawain susu, biar lebih cepat pulih. Karena memang kunci sembuh dari COVID itu ya banyak makan itu ya. Gak usah milih-milih, yang suka makan aja dulu. Tapi ya tetap dipikirin ininya, maksudnya dipikirin gizinya. Macet cuy. Gitu ya jadi gitulah. Gue nggak tahu nanti jadinya touring atau enggak. Ya mudah-mudahan ya, kalau memang kondisinya mendukung ya gue akan touring. Kalau enggak ya enggak gitu aja. Nanti aja di kesempatan lain aja gue riding sama istri guanya nanti aja gitu. Nggak harus bulan ini. Gitu teman-teman. Mungkin sekian aja teman-teman. Sekian video dari gua, video kali ini. Semoga apa yang gua sampaikan bisa bermanfaat. Teman-teman tetap jaga kesehatannya selalu. Ini apa lagi pelan-pelan begini, aduh. Semoga teman-teman bisa menjaga kesehatannya selalu, terhindar dari segala jenis penyakit, keluarganya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak. Ya doa terbaik lah buat kalian gitu. Jadi
bahagia bareng-bareng, sedap. Oke, kalau gitu sekian aja dari gua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya gua bisa terus semangat untuk bikin konten seperti ini. Padahal kontennya nggak gitu penting. Ya, semoga gue bisa terus semangat bikin konten seperti ini. Kalian juga bisa nonton, keep in touch sama gue gitu, tahu update-nya. Yang mau tahu sih, yang mau tahu aja, yang mau tahu update gue seperti apa. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, bye bye.